Dan kemudian masih tentang Opung Pandanababan di beberapa kesempatan yang masih terus bicara tentang kaderisasi, ya, bicara tentang proses, ya, lalu bicara tentang anak kemarin sore, ya, PSI Partai Kurcaci. Tanya Kaisang ya, urusan PSI tanya ke orang PSI. Ya, Mas sudah komunikasi dengan Mas Kaisang, Mas? Urusan PSI tanya ke orang PSI. Begitu Kaisang terpilih menjadi Ketua Umum PSI, saya langsung berkesimpulan bahwa ternyata PSI yang selama ini mengusung sebagai Partai Pembaharu Demokrasi Indonesia, partai yang memperjuangkan hak-hak anak muda, ternyata tidak jauh berbeda dari partai-partai senior. Baik persahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya coba mereaksi beberapa buah video terkait Kaisang yang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Dengan dipilihnya Kaisang menjadi Ketua Umum PSI, muncullah beberapa komentar ya, baik komentar yang positif maupun komentar yang negatif. Oleh karena itu, mari kita saksikan video selengkapnya. Masih kita bahas ya tentang Kaisang menjadi Ketua Umum PSI. Dan kemudian masih tentang Opung Pandanababan di beberapa kesempatan yang masih terus bicara tentang kaderisasi, ya, bicara tentang proses, ya, lalu bicara tentang anak kemarin sore, ya, Anak PSI, ingusan, Partai Kurcaci, ya. Opung, coba jujur kepada diri kita sendiri. Partai politik mana di bangsa ini yang kemudian menjalankan kaderisasi? Kalau PDIP menjalankan kaderisasi, bukan Pak Jokowi yang dicalonkan sebagai calon presiden di 2014. Ya, banyak partai politik di bangsa ini yang kemudian menggeser kader-kadernya demi orang-orang yang populer. Kalau PDIP itu menjalankan kaderisasi, ya, maka 2018 ya, bukan Bobi Nasution yang kemudian dijadikan calon wali kota. Wali kota ya, Medan. Karena pada saat itu Ahyar itu sebagai kader PDIP tulen gitu loh, ya. Begitu juga di Solo. Bukan Gibran yang dijadikan calon wali kota, ya, tapi ketua PDIP yang memang kuat dan ingin maju untuk menjadi calon wali kota. Jadi kita nggak usah omong kosong, ngomong kader. Buktinya partai politik sampai hari ini membuang kader demi orang populer. Ketua-ketua DPD di provinsi, ketua-ketua DPC di provinsi, kader yang sudah meniti, ya, sudah meniti jenjang karir dari bawah, kemudian terhempas. Kenapa? Begitu anak gubernur kepengen jadi ketua DPD, anak bupati kepengen jadi ketua DPD, atau bupatinya mau jadi ketua DPC, gubernurnya mau jadi ketua DPD. Ini di seluruh partai. Jadi nggak usah kita omong kosong masalah kader gitu loh. Iya kan gitu. Yang hari ini diangkat oleh PSI ini belajar dengan partai-partai politik senior yang ada di Indonesia. Kalau kemudian pemilihan ketua DPD partai politik itu menghempaskan kader demi orang yang populer, hari ini PSI lebih maju. Dia kemudian memberikan ruang bagi orang yang populer duduk sebagai ketua umumnya. Salahnya di mana? Hah? Iya kan? Terus kemudian saran saya cuma satu, ya. Kalau bicara partai politik sudah melalui proses panjang, ya, PDIP kemudian mengalami berbagai peristiwa-peristiwa politik sejarah masa lalu yang saya sangat menghormati itu sebuah sejarah. Ya, ini sama Pung ceritanya dengan apa? Dengan wartel. Ya, orang mau nelpon ngantri berjam-jam di depan wartel. Ya kan? Lalu kemudian apa? Era itu hilang begitu saja dengan munculnya handphone murah. Ya, ini sama ceritanya dengan Kodak.
Ya, bagaimana kemudian pemilik Kodak itu, katakanlah ya dalam tanda kutip itu begitu arogannya, bahwasannya kualitas foto hanya dengan Kodak, kamera Kodak dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Hilang barang itu dengan adanya HP digital. Cek hari ini bagaimana persentase pembelian kamera dengan persentase pembelian HP. Ya, notabene di mana HP itu kualitas kameranya lebih dari kamera digital. Ya kan? Tapi kalau bicara proses, kamera digital tuh prosesnya juga gila. Mengalami segala. Gitu loh ya. Maka saya bilang, biarkan saja. Kalau kemudian Kaesang itu mau jadi ketua umum PSI, ya biarkan saja. Kalau PDIP memang partai besar seperti yang memang hari ini dikatakan Opung Pandanababan, yang memang terlihat ya, 2 periode ini memiliki kekuatan untuk menjadi calon presiden, dan kekuatan itu, saya tegaskan, kekuatan itu benar kekuatan PDIP tapi bukan kekuatan Jokowi, menangkan Pilpres di 2024. Simple. Ngapain kemudian direcok-recokin anak kemarin sore itu? Iya kan? Biarlah, kalau memang anak kemarin sore nggak punya pengalaman, nggak punya apa, ya terhempas sendiri nanti dia. Artinya apa? PSI yang dibilang partai kurcaci sama Pandanababan itu hari ini ditakuti oleh PDIP. Oke? Wah, keren ya. Pernyataan salah satu netizen ini sangat luar biasa. Ketika Pandanababan, seorang politisi senior PD Perjuangan, ya, yang mengatakan bahwa Kaesang itu anak baru kemarin sore, anak ingusan, lalu partai PSI itu partai kurcaci dan lain-lain. Ya, ini sudah ditanggapi oleh salah seorang netizen yang dengan penjelasan yang cukup apik, cukup bagus, di mana ia menyandingkan antara politisi muda seperti Kaesang ini muncul atau hadir membawa sebuah perubahan yang selama ini mungkin yang diketahui adalah para politisi itu biasanya orang-orang senior. Ya, ketika menjadi ketua umum partai biasanya orang-orang senior. Tetapi nyatanya di PSI beda. Kaesang yang baru 3 hari mendapatkan kartu anggota justru terpilih menjadi ketua umum PSI. Dan di sini memang pernyataan dari netizen ini sangat bagus, bahwa pandangan seorang Pandanababan yang selama ini mungkin cara berpikirnya masih pola lama, ya, masih pola jadul, yang selalu meremehkan anak-anak muda, dan ini memang terbukti di banyak hal. Ya, sekarang memang hidup di serba digital, dan itu yang memiliki masa depan bangsa ini adalah anak-anak muda. Sehingga itu tidak perlu diragukan dan tidak perlu dicemaskan. Bagaimana sebagai orang tua, politisi senior harusnya bisa memberikan support positif kepada anak-anak muda kita. Sehingga anak-anak muda kita yang sebelumnya adalah alergi dengan politik, pelan-pelan akan mulai menyukai politik itu. Sehingga cocok seperti apa yang disampaikan oleh Kaesang pada pidato perdananya ketika dilantik menjadi ketua umum PSI. Ia menyatakan begini, mimpi besarnya adalah bagaimana membawa anak-anak muda itu masuk di dalam politik. Karena sangat disayangkan selama ini anak muda jarang atau enggan sekali untuk masuk ke dalam ranah politik. Karena menurut mereka, politik sudah diasosiasikan sebagai tempat untuk orang berantem dan lain sebagainya. Sehingga politik yang baik, politik yang santun itu perlu ditunjukkan oleh anak muda, sehingga anak muda yang lainnya juga tergerak hatinya untuk bergabung di dalam urusan politik. Sehingga mereka mulai belajar dari usia dini, sehingga kelak menjadi pemimpin-pemimpin hebat di bangsa ini. Tanya Kaesang ya, urusan PSI tanya ke orang PSI. Mas sudah komunikasi dengan Mas Kaesang, Mas? Urusan PSI tanya ke Dengan orang PSI. PSI. Kemarin kan Kaesang mengatakan juga sudah minta restu ke Mas Gibran itu. Ya, urusan seperti PSI apa? tanya ke orang PSI, tanya Kaesang juga. Nggih, Bun, Tapi makasih. sudah dikasihkan untuk Mas Yuk. Kaesang, Mas. Yuk. Isu Kaesang ke PSI sendiri seperti apa menanggapinya, Pak? Tanggapannya selamat banyak. Pantas nggak Pak Wali Apanya? jadi ketua umum PSI? Pantes. Sebelumnya sudah Wali sebenarnya sudah koordinasi dengan keluarga, kemana kan partai PDIP sendiri tidak Ya, tadi kemarin dari PDI Perjuangan juga sudah menyampaikan itu aja. Kaesang sudah berkeluarga, tentunya kalau ditanya diskusi sama keluarga, pasti yang jadi diskusi dulu keluarga inti dari Kaesang. Jadi untuk yang berikutnya tentunya ya keputusannya sudah Kaesang. Sebenarnya Kaesang masuk ke PSI itu sepertinya kayak tiba-tiba ya. Dia kan pernah menulis ya ketika Kaesang ingin menjadi wali kota Depok. Nah itu sudah ancang-ancang untuk login ke PSI sebetulnya. Nah, mengerucutnya Kaesang masuk ke PSI ini
waktu 3 dewan pembinanya PSI ketemu dengan Jokowi di Istana Negara tanggal 4 September. Ya, ada 3 orang kan, Grace, Raja Juli, dan JG, Bang JG. Nah, mereka ini bertiga itu seperti mendiskusikan soal masuknya Kaisang ke PSI. Dan di situ ada semacam, ini info ya dari narasumber kita yang di PSI, ada semacam apa ya namanya barter gitu. Kalau Kaisang tidak jadi wali kota, dia akan jadi ketua umum PSI. Nah, di situ Jokowi seperti merestui gitu. Dia login ke PSI dan jadi ketua umum. Sebenarnya bukan hanya Kaisang yang calonnya akan jadi ketua umum PSI, tapi juga Gibran. Jadi awal-awal itu memang diskusi mereka adalah Gibran atau Kaisang. Jadi awal September itu mereka sudah tahu bahwa salah satu Pak Jokowi itu akan menjadi ketua umum PSI, antara Gibran atau antara Kaisang. Tapi komunikasi dengan Gibran ini terbatas karena Gibran masih di PDIP dan Jokowi waktu itu juga memberikan semacam pertimbangan lah kalau Gibran masih di PDIP segala macam, dan Kaisang ini yang lebih mungkin gitu. Nah, tanggal 15 September kemarin itu mereka sudah memutuskan bahwa ini Kaisang yang masuk ke, sudah ada kabar lah, sudah ada keputusan bahwa Kaisang yang ternyata masuk ke PSI, login ke PSI. Dan dari situlah sudah direncanakan bahwa Kaisang ini akan jadi ketum PSI, deklarasinya di akhir September, dan benar kan terjadi. Dan pemberian KTA Kaisang di PSI itu dilakukan di rumahnya Pak Jokowi, rumah pribadi di Solo, rumah pribadi Pak Jokowi. Dan itu menjadi simbol bahwa ini sudah baik sahabat sekalian, dari video yang kita saksikan ini, pernyataan dalam video ini menyampaikan bahwa sepertinya Kaisang telah direstui oleh keluarga. Ini terbukti ketika penyerahan kartu tanda anggota dari partai PSI juga dilakukan di Solo di kediaman pribadinya Pak Jokowi. Kemudian dari cerita tadi dalam video tersebut bahwa sebenarnya ini dari petinggi partai PSI bertemu Jokowi dan berdiskusi agar terjadi barter. Kalau memang Kaisang tidak mau menjadi atau maju menjadi wali kota Depok, berarti ia akan menjadi ketua umum PSI. Dan bahkan petinggi partai PSI ini juga telah bertemu dengan Jokowi dan berdiskusi ya antara Gibran atau Kaisang yang menjadi ketua umum PSI. Namun yang masuknya adalah Kaisang karena memang Kaisang masih free atau masih kosong, tidak terafiliasi dengan partai manapun. Sehingga Gibran tetap dengan PDIP, lalu Kaisang masuk menjadi ketua umum PSI. Nah, di sini kita bisa pelajari bahwa sesungguhnya Kaisang masuk menjadi ketua umum PSI bukan serta-merta, bukan juga kebetulan, tetapi sudah melalui tahapan-tahapan diskusi panjang dan tentunya juga atas restu orang tuanya. Sekalipun ia telah memiliki keluarga sendiri, tetapi tetap akan bertanya dan juga berdiskusi dengan orang tua. Dan orang tuanya adalah seorang presiden, yakni Presiden Jokowi. Sehingga kalau ada yang berpikir bahwa itu atas restu Jokowi, ya sebagai orang tua pasti tentu akan memberikan restu yang terbaik untuk anak-anaknya. Ini dia rekor yang diciptakan Kaisang dan PSI. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menunjuk putra bungsu Presiden RI Joko Widodo sebagai ketua umum dengan proses yang sangat cepat, tanpa melalui kongres atau musyawarah nasional atau munas. Baru kali ini pemilihan ketua umum nggak pakai ribet, layak dicontoh ya. Daripada pakai munas yang ngabisin banyak anggaran, tetapi ujung-ujungnya lempar-lemparan kursi, ya mending kayak PSI, langsung tunjuk, bersedia, sah, anak presiden lagi. Lalu penghargaan apa saja yang layak diterima Kaisang dan PSI? Yang pertama, menurut Presidium Kongres Rakyat Nasional atau Kornas Sutrisno Pangaribuan, antara PSI dan Kaisang layak menerima dan mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI kategori mengganti ketua umum tanpa kongres atau musyawarah nasional. Mungkin acaranya bisa dikasih judul Indonesia Partai Award 2023. Yang kedua, Kaisang layak dinobatkan politisi paling berpengaruh di Indonesia. Bagaimana tidak? Cukup sambil ngopi bareng, ngumpul rame-rame, undang wartawan, tunjuk ketua umum, jadi deh. Bahkan Kaisang itu unggul dari Sandiaga Uno yang hanya diberi jabatan Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu oleh Partai Persatuan Pembangunan P3 pasca keluar dari Gerindra. Yang ketiga, Kaisang akan memecahkan rekor sebagai Ketua Umum Parpol termuda se-Indonesia saat ini. Kaisang berumur 28 tahun karena lahir 25 Desember 1994 pada saat menerima hibah jabatan Ketua Umum PSI dari Giring Ganesa. Kaisang unggul dari Grace Natali yang jadi Ketum PSI usia 33 tahun atau Giring yang jadi Ketum PSI pada usia 37 tahun.
Kaisang juga melewati Ridho Rahmadi yang saat dijadikan Ketua Umum Partai Umat masih berusia 36 tahun. Yang keempat, Kaisang juga menciptakan rekor baru sebagai satu-satunya anak Presiden Indonesia yang jadi Ketua Umum Parpol pada saat orang tuanya berkuasa. Tidak ada anak Presiden Indonesia yang jadi Ketum Parpol di saat orang tuanya sedang berkuasa. Kaisang melampaui karir politik Megawati Soekarno Putri, Siti Hardianti Tombak Tutut, Tommy Soeharto, Ilham Habibie, Zanuba Arifah Kafsoh atau Yeni Wahid, Puan Maharani, hingga Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kaisang ungguli semua anak presiden yang berjuang membentuk dan membesarkan parpol dari awal, sementara Kaisang diberi Ketua Umum PSI cuma-cuma. Yang kelima, Kaisang pun menciptakan rekor baru sebagai Ketum PSI pertama yang akan dikawal pasukan pengaman presiden atau Pas Pampres. Kaisang akan dikawal Pas Pampres dalam semua kegiatan termasuk agenda PSI di seluruh lokasi dan daerah. Hingga Jokowi nanti diganti di 20 Oktober 2024. Kaisang juga menyalip rekor kedua saudaranya, yaitu Gibran, Wali Kota Solo, dan abang iparnya Bobi Nasution, Wali Kota Medan yang terpaksa berbagi rekor sebagai wali kota pertama yang sehari-hari dikawal oleh Pas Pampres. Dan ketiganya saat ini, Gibran, Bobi, dan Kaisang layak diganjar rekor muri sebagai orang pertama yang mendapatkan privilege pada jabatan masing-masing. Baik sahabat sekalian, ini satu buah video yang baru kita saksikan adalah rekor yang diterima atau yang didapatkan oleh Kaisang dan juga Partai Solidaritas Indonesia. Jadi banyak hal yang disampaikan tadi tentunya juga memberikan pemahamannya lebih mendalam bagi kita sekalian bagaimana seorang Kaisang yang menjadi ketua umum partai politik dengan usia yang paling muda ya, atau termuda, dan juga bakal dikawal oleh Pas Pampres karena beliau masih saat ini sebagai anak presiden, tentunya juga kemana-mana pasti akan dikawal oleh Pas Pampres. Dan masih banyak hal lain yang sudah dibahas tadi, tentunya ini menjadi satu kebanggaan sebagai ketum partai PSI dan juga seorang anak presiden yakni Kaisang Pangarep. Yang pertama tentang Caimin ya, apa tadi? Harus waspada. Apa yang diwaspadai itu apa? Maksudnya PSI diwaspadai atau gimana? Ya Pak, berarti parpol lain harus waspada dengan kami. Ya ditanyanya ke Caimin kenapa waspada ke kita, Pak? Kok malah tanyanya ke kami? Karena mau gimana pun kan ya kita lihat kemarin di 2019 dapat berapa kemarin? 1,89%. Masa pas Wanda dengan 1,89%. Nah dari tadi ngomong gitu kan susah banget. Untuk sekarang backingan saya cuma istri saya. Ntar hubungannya antara Bu Mega dengan Pak Jokowi yang ditanya saya. Nah, harus dikasih tahu lagi ya. Kami kan rumahnya beda. Ya mana saya tahu. Balik nanti pas kalau ketemu Pak Presiden atau Ibu Mega tanya langsung aja. Ya, ketiga peluang kerjasama. Kita PSI itu terbuka dengan semua, dengan siapapun kita bekerja sama, akan siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win, dan kita bisa bersinergi bersama. Nah, intinya itu aja sih. Nah, itu sebagai ketum ya. Ya soalnya kalau saya lewat jalur belakang juga bisa kan. Apa? Yang jalur resmi ya, jalur resmi. Kita kirim surat dulu nanti, Mas. Iya. Surat. Bantu ya Pak Wamen. Iya. Iya, di sini saya kirim surat permohonan audiensi ke Pak Presiden. Tanda tangan Kaisang Pangarep.
Mudah-mudahan dijawab oleh Bapak. Iya. Tapi Pas tetap dijawab lah. kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dengan semua pengurus untuk ya kita minta inilah wejangan aja. Masa ojo ke susu terus. Oke ya, cukup ya. Baik sahabat sekalian, kita sudah menyaksikan sebuah video bagaimana para wartawan sedang mewawancarai Kaisang yang sudah terpilih menjadi Ketua Umum PSI. Nah di sini ditanya terkait dengan statement oleh Cak Imin yang ya menyatakan bahwa harus waspada dengan PSI, kemudian terkait hubungan Presiden Jokowi dengan Megawati. Namun jawaban lucu Kaisang juga sangat menghibur, bahwa ketika ditanya tentang Cak Imin punya pernyataan Jokowi dan hubungan Jokowi dan Megawati seperti apa, yang menyampaikan harusnya ditanya kepada pribadi orangnya, jangan ditanya ke dia. Dan dari pernyataan Kaisang tadi kita melihat bagaimana PSI sebenarnya terbuka untuk siapa saja bisa berkolaborasi dengan partai mana saja selama masih win-win, ya, bukan win-lose atau lose-win seperti yang dikatakan tadi. Dan tentunya juga adalah partai-partai yang benar-benar satu ideologi atau satu pemahaman dan satu cita-cita besar bersama. Dan tentunya juga kita akan menanti kapan keputusan PSI untuk keafiliasi ke capres yang mana. Begitu Kaisang terpilih menjadi Ketua Umum PSI, saya langsung berkesimpulan bahwa ternyata PSI yang selama ini mengusung sebagai partai pembaharu demokrasi Indonesia, partai yang memperjuangkan hak-hak anak muda, ternyata tidak jauh berbeda dari partai-partai senior, partai-partai tua yang identik dengan oligarki dan pragmatisme. Bagaimana tidak kalau tindakan ini dilakukan oleh partai-partai di Indonesia? Apa gunanya kaderisasi? Apa gunanya berjuang untuk partai kalau misalnya perjuangannya itu, kaderisasinya itu justru dibypass oleh orang-orang tertentu? Padahal kita tahu bahwa salah satu fungsi utama daripada partai politik adalah sebagai kaderisasi politik atau kaderisasi pemimpin atau rekrutmen pemimpin politik. Kalau misalnya praktik seperti ini tetap dilakukan, bagaimana mungkin partai tersebut bisa menghasilkan pemimpin atau bisa memproduksi calon-calon pemimpin untuk masa depan? Dari pernyataan video tadi sangat disayangkan kalau memang perlakuan ini tetap berlanjut, maka sia-sia kaderisasi itu. Sehingga menurutnya kaderisasi itu penting, sudah dijalankan bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya harus seperti ini. Ya tentunya juga partai politik tidak lagi menjalankan fungsi atau tugasnya, yaitu mempersiapkan atau mengkaderkan pemimpin, baik itu partai pemimpin politik maupun pemimpin bangsa ini. Dan yang terjadi, yang kita lihat adalah ketika kader-kader lain berjuang mati-matian untuk membesarkan PSI, justru yang ditunjuk menjadi ketua umum adalah orang yang belum berpengalaman di sisi politik, kemudian yang mendapatkan keanggotaan juga baru 3 hari, yakni Kaisang Pangarep. Tetapi pernyataan yang sama ini juga sempat ditepis oleh beberapa netizen dengan argumentasi-argumentasi mereka, karena pernyataan yang sama juga pernah dilontarkan oleh Pandana Baban, yang selaku seorang politisi senior PD Perjuangan, yang juga meragukan anak muda, yang dalam hal ini adalah Kaisang. Karena menurutnya Kaisang itu adalah anak baru kemarin sore, yang tidak memiliki pengalaman atau track record di bidang politik, kaget-kaget langsung menjadi ketua umum partai. Tetapi Kaisang tentunya juga punya pertimbangan. Ketika dia berani melangkah, tentunya dia juga sudah mempersiapkan diri dengan baik dan mempersiapkan diri secara baik untuk memberikan terbaik bagi bangsa dan negara tentunya. Dan saya yakin ia pasti akan menjaga baik-baik nama Bapak Presiden Jokowi. Karena ketika dia gagal dan malu-maluin, bukan hanya dia sendiri yang malu, tetapi akan menjatuhkan nama besar bapaknya sendiri, yakni Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, mari kita dukung, biarkan anak muda juga berkarya di bidang politik, dan tentunya harus diberikan ruang, sehingga kata Kaisang, anak muda harusnya diberikan tempat menjadi subjek, bukan hanya menjadi subjek aktif, bukan lagi menjadi subjek pasif. Karena selama ini dilihat adalah anak-anak muda sering menjadi subjek pasif. Tetapi saatnya anak muda harus sudah menjadi subjek aktif di dalam dunia perpolitikan. There's nobody